Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, puji syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali melanjutkan dari silsilah kajian ilmiah kita, dari mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita senantiasa memohon kepadanya agar memberkahi kajian ini dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menambah ilmu syar'i, lalu mengamalkan dari ilmu yang sudah kita pelajari, lalu berusaha untuk kita dakwahkan kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Berikutnya muallif mengatakan, akhadha ala hadza 10 sinina yad'u ila tauhid. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Makkah beliau mengajarkan, beliau berdakwah dengan dakwah tauhid. Jadi ini adalah kelanjutan dari al-aslu tsalits, kewajiban kita mengenali Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana beliau memulai dakwahnya. Maka beliau jelaskan di sini bahwa ketika beliau menjadi seorang nabi dan rasul ketika usia 40 tahun, selama beliau di Makkah selama 10 tahun, beliau senantiasa mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak kepada umat untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang peribadahan daripada selain Allah. Mengajak hanya satu-satunya yang boleh disembah Allah, selain Allah adalah batil, adalah salah, adalah perbuatan syirik, menyekutukan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan faedah pada jamaah sekalian. Pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, kita tahu kondisi Makkah saat itu adalah kondisi jahiliyah yang banyak kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Masyarakatnya banyak yang melakukan dosa dan maksiat, dari mulai membunuh, dari mulai berzina, mencuri, minum khamr. Tapi itu semuanya belum ada larangan khusus, larangan dari Allah, wahyu dari Allah tentang haramnya khamr, haramnya berzina. Tapi yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu agar mereka mengesahkan Allah dalam segala peribadahan mereka. Selama 10 tahun ini Nabi SAW belum menyuruh kepada para sahabatnya, karena memang belum turun wahyu tentang wajibnya salat, tentang zakat, tentang membaca Al-Quran, tentang amalan-amalan ibadah-ibadah selain dari tauhid. Belum ada di masa fase Makkah selama 10 tahun ini. Nabi SAW senantiasa mendakwahkan tauhid dan tauhid. Lalu kata beliau, wa ba'dal 'ashri urrija bihi ilas sama. Setelah 10 tahun tersebutlah barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Ini dalam peristiwa yang sangat terkenal
yang telah diketahui oleh hampir seluruh kaum muslimin, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Namun yang perlu kita fahami para jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj ini para ulama menjelaskan tidak ada yang tahu secara pasti, karena tidak ada sanad yang sahih, tidak ada hadis yang sahih kapan terjadinya secara pasti Isra Mi'raj itu sendiri. Sehingga merupakan kesalahan yang sangat fatal ketika sebagian kaum muslimin merayakan Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab dengan merayakan perayaan-perayaan, katanya mengenang peristiwa yang besar tersebut, peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perbuatan yang salah, keliru, minimalnya dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita ketahui bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu tidak ada yang tahu secara pasti. Bahkan ulama-ulama sunnah, ulama-ulama sejarah, mereka berselisih pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Sebagian ada yang mengatakan pada bulan Muharram, sebagian mengatakan pada bulan Rabiul Awal, sebagian mengatakan pada bulan Rajab, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita menetapkan sebuah perselisihan yang mungkin salah, mungkin benar? Dengan menetapkan itu, lalu yang kedua merayakan perayaan tersebut. Andaikan memang tanggalnya itu benar, seandainya benar tanggal 27 Rajab, maka apakah Nabi Muhammad SAW merayakan bersama para sahabatnya perayaan Isra Mi'raj? Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau menyampaikan syariat-syariatnya di Madinah. Apakah ada riwayat, apakah ada dalilnya Nabi SAW mengajak para sahabat-sahabatnya merayakan pada tanggal tersebut sebagai kenangan peristiwa besar Isra Mi'raj? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka, Rasul dan para sahabatnya ridwanullah alaihim, telah mengamalkannya. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang belum pernah dilakukan Rasul dengan para sahabatnya. Seandainya amalan itu baik, pasti mereka yang pertama kali mengamalkannya, bukan kita orang belakangan. Jadi ini yang harus kita pahami baik-baik. Ketika kita mengingkari, menolak, mengingkari dan membantah tentang amalan-amalan tersebut, amalan-amalan Isra Mi'raj, membantah tentang perayaan-perayaan Isra Mi'raj tersebut. Tapi ingat, ini bukan berarti kita membenci Nabi SAW. Jangan sampai disalah fahami. Ketika kita mengingkari salawat-salawat yang tidak ada dalilnya, kita mengingkari perayaan Maulid Nabi, kita mengingkari perayaan Isra Mi'raj, ini bukan berarti kita ini membenci Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik, dari perbuatan yang kufur tersebut. Demi Allah, Rasul SAW adalah manusia yang paling kita cintai. Lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita, bahkan lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Tapi kecintaan kita kepada beliau adalah kecintaan syar'i, kecintaan karena dalil, karena beliau tidak melakukannya, karena memang beliau tidak suka umatnya mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari beliau. Dan beliau tidak ingin diagung-agungkan melebihi kedudukan yang Allah sudah berikan, Allah sudah angkat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Salah satu di antara mukjizat dari mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberikan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi setelah wafatnya dua orang yang paling Rasul cintai, yaitu meninggalnya Khadijah dan meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Saat itulah Rasulullah SAW sangat bersedih. Ya.
Sehingga sebagian ulama sejarah mengatakan itu adalah tahun kesedihan. Namun kita tidak mengatakan tersebut. Karena mengatakan tahun dengan tahun kesedihan berarti ada sisi kita mencela masa. Kita mencela waktu. Padahal Nabi SAW mengatakan, La tasubbud dahar, fa innallaha huwad dahar. Jangan kalian mencela masa, karena Allah lah yang memiliki masa tersebut. Allah yang mengatur masa tersebut. Tapi peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat menyedihkan Rasul SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat. Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat Jibril ya untuk melakukan bersama Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam hari, sementara Mi'raj adalah naiknya beliau ke langit. Saya bacakan ringkasan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Thalathatul Usul, yang secara ringkas peristiwa ini adalah terjadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika itu Nabi SAW tidur di sisi hijr Ka'bah. Datanglah malaikat Jibril. Lalu malaikat tersebut membelah dadanya Nabi SAW. Dan pembelahan dadanya Nabi SAW ini dalam kehidupan beliau terjadi sebanyak 2 kali. Kejadian yang pertama adalah ketika Nabi SAW berada dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Kita tahu ya peristiwa Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad SAW sampai pada masa kanak-kanaknya, ketika Nabi Muhammad sedang bermain dengan teman-temannya. Maka Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang yang hakikatnya itu adalah 2 malaikat. Lalu membaringkan Nabi Muhammad, lalu membelah dadanya Nabi Muhammad untuk dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, pembelahan dadanya Nabi Muhammad SAW adalah pada peristiwa sebelum beliau Isra Mi'raj. Dan itu adalah peristiwa yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Benar-benar dada beliau dibelah dan dada beliau dijahit. Sehingga kata Anas bin Malik, Anas pernah mengatakan dalam riwayat yang sahih, qad ra'aitu athara mikhyati sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat dengan mata kepalaku dada beliau yang terjahit, bekas belahan ketika beliau dibelah oleh malaikat. Ya. Diambil jantungnya, hatinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian setelah itu didatangkan kepada beliau tunggangan yang disebut dengan buraq. Buraq tersebut adalah tunggangan yang lebih besar daripada himar, namun lebih kecil daripada bighal. Bighal itu adalah kawin silang antara keledai dengan kuda. Bighal itu mirip dengan kuda dan juga ada kemiripan dengan himar atau keledai. Jadi buraq itu adalah sebuah tunggangan seperti binatang yang lebih besar daripada keledai namun lebih kecil daripada kuda, seperti itu ya. Yang mana disebutkan bahwa perjalanannya buraq ini setiap langkahnya adalah sejauh mata memandang. Satu langkahnya, satu loncatan kakinya ini sejauh mata memandang. Dan Nabi SAW menaiki buraq ini pada saat Isra dari Makkah, dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Adapun Mi'raj, naiknya beliau bersama Jibril ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6, 7 hingga ketemu Allah, tidak disebutkan apa yang beliau naiki, dan kita tidak bertanya-tanya sesuatu yang kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunggangan beliau buraq ini hanya beliau pakai pada peristiwa Isra, perjalanan beliau dari Makkah, dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, ke Palestina, dengan perjalanan yang super cepat tadi. Setiap satu loncatannya adalah sejauh mata memandang. Ketika sampai di Baitul Maqdis, maka beliau sholat di sana, dan seluruh para anbiya, para nabi dan para rasul yang begitu banyak, mereka bermakmum di belakangnya Nabi SAW. Dan ini adalah hal gaib. Kita imani karena ini adalah kabar dari Nabi SAW.
sebagai pemuliaan beliau, bahwa beliau adalah nabi yang paling mulia, yang paling baik, sekaligus beliau adalah nabi terakhir. Kemudian beliau mengikat tunggangannya tersebut, buraqnya tersebut, barulah kemudian beliau naik bersama Jibril ke langit, yang ini disebut dengan Mi'raj. Perjalanannya beliau dari Baitul Maqdis ke langit ini beliau tidak menggunakan buraq lagi, dan perjalanan ini adalah disebut dengan Mi'raj, naiknya beliau bersama Jibril alaihissalam. Sehingga ketika sampai langit yang pertama, maka Jibril meminta izin kepada malaikat penjaga langit pertama. Kenapa para jamaah sekalian? Karena langit itu adalah bangunan. Langit itu bukan ruangan hampa yang tidak ada sesuatu, tapi langit adalah bangunan. Dan setiap langit ada malaikat-malaikat yang menjaga. Ada pintunya yang tidak bisa seorang masuk, menembus, kecuali diizinkan oleh malaikat penjaga langit tersebut. Jibril mengatakan, sesungguhnya aku Jibril. Malaikat menjawab, malaikat penjaga langit menjawab, dengan siapa engkau wahai Jibril? Dengan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah diizinkan? Ya, diizinkan. Maka dibukalah langit pertama. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama kali, ayah manusia, ayah kita semuanya, Adam alaihissalam. Adam kemudian menyambutnya dan memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu meneruskan perjalanan ke langit yang kedua. Ke langit yang kedua seperti tadi, ya, dikatakan oleh malaikat penjaga, siapa itu? Ini adalah Jibril bersama Nabi Muhammad. Sudah diizinkan? Ya, sudah diizinkan. Dibuka langit kedua. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Beliau keduanya menyambut dengan baik terhadap Nabi Muhammad SAW, kemudian melanjutkan perjalanan lagi sampai ke langit ketiga, dan begitulah seterusnya. Di langit ketiga ditanya oleh malaikat penjaga langit, siapa itu Jibril dengan siapa? Dibukakan. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya. Kemudian ke langit keempat. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian melanjutkan ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Sama peristiwanya tadi, ya, memberikan kabar gembira, meminta izin kepada malaikat-malaikat yang menjaga langit. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau lihat bahwa pengikutnya Musa adalah pengikut yang banyak sekali. Dari sekian nabi-nabi, pengikut yang paling banyak, ini selain Nabi Muhammad, ya, adalah Nabi Musa alaihissalam. Namun saat itu disebutkan penjelasan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin ini, Nabi Musa menangis. Menangis karena apa? Karena beliau, walaupun umatnya banyak, akan tapi ternyata Nabi Muhammad lebih banyak lagi. Beliau kagum dengan umatnya Nabi Muhammad SAW yang lebih banyak, berlipat ganda daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini keutamaan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di langit yang ketujuh, yang terakhir, ya, langit itu tingkatannya ada 7. Yang paling atas adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim bersandarkan dengan Baitul Maqdis. Yang di Baitul Maqdis tersebut sholat malaikat-malaikat yang sangat banyak sekali. Setiap kali masuk, keluar, tidak masuk lagi. Demikian setiap harinya. Setelah itu barulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang sangat dekat. Namun para ulama mengatakan pertemuannya Allah dengan Nabi Muhammad tidak melihat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beliau lihat adalah cahaya, nur anna arah. Kata Nabi Muhammad SAW, aku melihat sebuah tabir cahaya yang begitu terang sekali. Bagaimana aku bisa melihat? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manusia selama di dunia ini tidak mungkin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan dilihat oleh manusia hanya ketika manusia itu nanti di akhirat,
Di padang mahsyar kali yang pertama, yang kedua adalah ketika manusia masuk di surga dan melihat Allah adalah nikmat yang terbesar bagi penduduk surga. Kenapa manusia di dunia ini tidak mungkin bisa melihat Allah? Karena Allah adalah zat yang maha abadi, sementara makhluk manusia adalah zat yang fana, yang akan mati. Sesuatu yang abadi tidak akan bisa dilihat oleh sesuatu yang fana. Dan nanti Allah akan dilihat oleh manusia ketika manusia di surga, karena manusia yang sudah masuk surga akan abadi, akan kekal, akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Barulah mereka bisa melihat wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan nikmat terbesar. Allahumma inna nas'aluka ru'yatullah. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mengizinkan kita untuk masuk surga dan melihat wajah Allah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kenikmatan yang paling tinggi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat. Yang pertama kali sholat ini sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Bayangkan jamaah sekalian, begitu banyaknya kewajiban ini. Namun dengan sebuah hikmahnya, dari 50 kali ini Nabi SAW membawanya, kemudian bertemu, ketika turun bertemu dengan Nabi Musa, kemudian disarankan oleh Nabi Musa untuk meminta pengurangan, sehingga dikurangi lagi oleh Allah, dikurangi oleh Allah, dikurangi oleh Allah sampai 5 kali, sehingga dikatakan 5 kali sholat sehari semalam ini sama dengan 50 kali sehari semalam. Dia adalah kewajiban sholat yang paling luar biasa. Sehingga ibadah yang paling mulia selain dari tauhid adalah ibadah sholat ini. Bisa kita bayangkan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, zakat, haji, jihad, dan yang lainnya, itu Allah wajibkan atau Allah syariatkan melalui malaikat Jibril, yang Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan saat itu beliau di bumi, di Makkah atau di Madinah. Sementara kewajiban sholat 5 waktu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan. Allah ingin mewajibkan langsung dengan mengajak bicara dengan Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang besar dari sholat 5 waktu ini, sehingga Nabi SAW mengatakan as-salatu, Nabi SAW mengatakan perbedaan kita orang-orang Islam dengan orang-orang kafir adalah fis sholah, dalam perkara sholat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah peristiwa Isra Mi'raj yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra. Demikian juga dalam hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan lain-lainnya. Dan disepakati oleh para ulama tentang keberadaan Isra Mi'raj tersebut. Ketika Nabi SAW pulang, turun ke bumi, maka beliau turun ke Baitul Maqdis, ke Palestina, pas menjelang subuh. Ketika itu beliau sholat subuh di sana, kemudian beliau naik buraq lagi untuk kembali ke Makkah, ke Ka'bah. Barulah setelah itu Nabi SAW menyampaikan peristiwa yang agung ini. Beliau kabarkan ini kepada orang-orang Quraisy. Kira-kira apa yang terjadi para jamaah sekalian? Peristiwa yang mencengangkan, yang luar biasa, yang aneh tersebut, tentu di zaman tersebut masih sangat aneh sekali. Perjalanan yang jauh hanya memakan waktu 1 malam. Sehingga ini dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy, dimanfaatkan Abu Jahal, Abu Lahab untuk semakin mendustakan wahyunya Nabi SAW. Lihat Muhammad semakin gila dia. Kelihatan, nampak kedustaannya. Dia menceritakan bahwasanya dia dalam waktu semalam pergi dari Makkah ke Baitul Maqdis ke Palestina, lalu naik ke atas langit 1 sampai langit ke-7 bertemu Allah, katanya. Kedustaan mana yang lebih parah daripada kedustaan Muhammad yang sudah gila ini? Tuduhan-tuduhan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi hanya seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang tua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Muhammad apapun yang diucapkan pasti benar. Sehingga dengan itu beliau digelari dengan As-Siddiq, orang yang paling membenarkan
dengan wahyu-wahyu Allah dan khobar-khobar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh figur-figur seorang yang semisal Abu Bakar As-Siddiq ini. Kita mengimani hal-hal yang gaib walaupun tidak bisa kita cerna dengan akal kita, tidak masuk ke logika kita. Tapi kalau ini adalah wahyu dari Allah, ini adalah khabar Rasul SAW, wajib untuk kita imani. Bukankah sifat pertama kali seorang yang muttaqin dalam surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, orang yang bertakwa itu sifat yang pertamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka orang-orang yang mengimani, mempercayai hal-hal yang gaib. Hal-hal gaib itu bukan dipikir-pikirkan, tapi wajib untuk kita percayai, kita imani dengan seyakin-yakinnya. Adapun memikir-mikirkan itu dalam penciptaan Allah yang kauniyah. Ya, Allah sebutkan dalam surat Ali Imran sifat orang-orang ulul albab, mereka yang cerdas dari kalangan orang yang beriman. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir dari orang beriman, adalah orang-orang yang tafakkur, merenungi, memikir-mikirkan dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan bintang, penciptaan gunung, lautan, dan seterusnya. Betapa agungnya ciptaan Allah. Maka sesungguhnya Allah menciptakan ini bukan karena sia-sia, tapi pasti ada hikmah dan ada tujuan yang besar. Adapun masalah-masalah gaib, masalah Allah, maka tidak boleh kita memikirkan. Ya, tafakkaru fi makhlukillah wala tafakkaru fillah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Kalian renungi ciptaan Allah yang kauniyah dan kalian jangan merenungi Allah itu sendiri. Itu adalah prinsip kita di dalam mengimani hal-hal yang gaib. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita ke dalam jalan yang Ia ridhai, di atas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas bimbingan para ulama salafus salih. Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah. Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah. Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.